Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan apa itu? Slide-nya sekarang. Slide berikutnya. Saya jelaskan dulu ketika saya nyebut angka itu artinya itu apa? Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah, itu menyimpang dari profil, bisa dicurigai sebagai tindak pidana belum tentu pencucian, tapi dicurigai. Bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain, platnya diganti. Kan muncul tuh di PPATK, itu pencucian uang, harus diperiksa. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel Melati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah, itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Ya. Penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi akta hibah. Tidak ada hibah. Ada yang hibah dikirim ke ayahnya, ini nyogok misalnya, saya disuap 5 miliar. Lalu di mana caranya nih? Dikirim ke ayah saya. Lalu ayah saya disuruh bikin hibah, oh ini dari ayahnya. Itu bisa. Ada juga yang rekening, saudara. Saya buka rekening 10 miliar. Atas nama saya, lalu ATM-nya diserahkan Pak Sahroni, Pak ambil uang ini sesuka-suka kamu, namanya saya, tapi Anda yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis. Itu pencucian uang ya. Nah, yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu, menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan, melakukan transaksi sebuah organisasi itu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya masuk. Nah, saudara, dengan mengerti ini, maka saudara sekarang saya masuk ke dalam itu pencucian uang di bidang terorisme gitu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya masuk.